kita di dalam kenyamanan, kita kadangkala lupa dengan Tuhan, kita tidak berdoa, kadangkala nunda-nunda. Engko elah. Kalau wingi aku wis melu ibadah mosok kate melu penginan. Kadang-kadang yo tak istirahat lah, yo kepengin seneng-seneng ambek keluargaku. Kadangkala kita menyuruh tubuh kita seolah-olah itu baik. Allah paling nang gereja yo aku pemimpinan gereja dalam 1 bulan 4 kali. Iki masuk prei sak sedina kok. Kau. Itu kita sendiri yang menentukan. Kan di Alkitab juga nggak ada, cuma di Alkitab adanya hukum itu kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi ada kata-kata ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ketika kita ingat, seringkali kita tidak menguduskan, kita lupa. Melupakan artinya bukan lupa, melupakan, kita sudah diingatkan. Jadi akhirnya apa yang kita anggap baik kita kerjakan, padahal belum tentu itu. Karena di sini ketika musafir ini berseru kepada Tuhan, di situ tangan Tuhan tetap menolong. Akhirnya dia dalam perjalanan berikutnya dia menemukan kota. Pada ayat yang ke-7, di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Asalnya tidak, dia menempuh jalan yang berliku-liku dan mereka mengalami kesulitan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, di situ pada ayat 6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Inilah kita, ketika sudah terjepit, wis kelepek-kelepek baru bengok-bengok. Betul. Nah, kita nyadari memang kita manusiawi ya, kedagingan kita seringkali itu yang kita utamakan. Makanya kadangkala ketika kita rodok enak titik wis sembuh apa sombong gitu. Sopo aku. Kemarin tuh saya sendiri sampai bertanya-tanya. Aku iki lho padahal yo tak delek salahku, artinya salah secara apa? Ukuran jarak gitu ya. Yo gak kudanan. Yo gak kegerimisan. Kok yo flu pilek greges. Yeah. Ternyata saya kembalikan ke belakang. Saya terlalu capek. Iya. Pantat saya baru saya terasa kemeng. Oh, berarti saya kepegelen lungguh. Capek. Dan waktu saya mengerjakan pintu lipat itu 1 hari penuh saya nggak berdiri, jongkok ngelas sama menomi itu, jongkok. Jadi ketika sorenya, ini rasanya warm kayak gitu. Ternyata masuk angin itu bisa menyebabkan orang flu pilek. Iya, bisa. Akhirnya itu yang saya temukan. Karena semua teman yang datang ke rumah waktu itu orang Muslim juga sama nih gimana, kepegelen lereno. Itu baru saya lereno. Tapi namanya biasanya sering kelekesan itu loh. Gak iso kok leren total gitu. Ngono ae. Kul aku leren temenan iki sing blonjo sapa sing masak sapa. Kemarin saya sampai gini, Bapak mau mudun, Bapak wis kadung ndukur, sikile kok mudun tangga iki pegel. Saya di atas, Pak Pri ada tamu. Kemarin anak saya ngomong mungkin disuruh lihat sendiri mungkin karena saya udah ngomong nggak mau turun. Enggak, saya sendiri. Saya tak naik ya. Ya. Ke atas nih, kamar atas. Saya gak pengen diganggu ya di atas. Itu yang saya alami juga. Dan ini teguran buat kita semua. Seringkali kita memang meremehkan apa namanya kesempatan yang Tuhan berikan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pada orang yang ada di jeruji besi. Di jeruji besi itu artinya dia memang sengaja melakukan pelanggaran sampai masuk ke dalam hukuman. Lewong gak dipenjara, apa orang yang dipenjara kan gak mungkin gak salah. Sekalipun itu anak Tuhan, salah ya tetap dikerangkeng. Ini perlu juga masa-masa untuk bertobat pada Tuhan agar apa yang dilakukan di masa-masa lalu yang sudah ditebus secara fisik dengan dipenjara itu bisa dipulihkan Tuhan dengan pikiran yang murni, bukan memikirkan
dulunya yang pernah suka bohong atau suka mencuri orang atau pikirannya sing ngutang gak nyaur dan sebagainya, itu biar dihapuskan, biar dia dipulihkan. Nanti saat dia kepada Tuhan dia bermohon, di situ Tuhan tetap peduli, tetap Tuhan jawab. Ini isinya semua sampai ayat 30. Kesesakan orang dan pelanggaran orang itu selalu dijawab Tuhan dengan jawaban yang membawa mereka kembali pada jalan yang benar. Tuhan tidak pernah menghukum, cuma konsekuensinya orang berbuat salah ya tetap harus ditanggung resikonya. Apalagi firman Tuhan pada Wahyu 3 ya, ayat yang ke-19. Kita akan bacakan Wahyu pasal 3. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Coba bacakan buat kita semua. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini setiap kita yang diakui sebagai anak itu harus merelakan diri untuk ditegur. Teguran. Ketika ditegur Tuhan gak gelem ya dihajar, bukan diajar loh ya. Ini kata-kata dihajar. Dihajar dengan diajar itu beda. Kalau diajar itu diulang, diwurui. Tapi lek dihajar itu digepui ya. Dengan cambuk. Jadi Wahyu ini mengatakan seperti itu, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kembali lagi tentang pertobatan. Artinya ada pelanggaran yang telah kita kerjakan. Sadar atau tidak sadar kita tetap manusia berdosa. Maka kalau kita mengakui diri kita nggak berdosa itu pendusta. Seperti yang dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 8. Barang siapa yang mengaku dirinya tidak berdosa, dia membohongi dirinya sendiri. Setiap kita itu ada dalam kuasa dosa. Tetapi kalau kita sudah tahu, kita mengakui di hadapan Tuhan, baru Tuhan menguduskan kita dan mengampuni kita dari dosa. 1 Yohanes pasal 1 itu melalui renungan siang hari ini Tuhan meluruskan bagaimana kita ketika kita mengalami banyak hal kita harus bertobat. Saya bacakan buat kita semua 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia itu Allah adalah setia dan adil, sehingga Allah akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini jawabnya buat kita siang ini sesuai dengan ayat nasnya. Ayat yang ke-17, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ini yang menjadikan kita jatuh di dalam pelanggaran. Dan memang ada yang orang tidak karena dosa menerima ujian, seperti Daniel ketika dia tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Dan juga kisah Ayub, dia bukan orang berdosa, tapi dia mengalami itu seizin Tuhan untuk memurnikan. Dan sama kita ketika kita tahu kita bersalah, kita berdosa, kita mengakui di hadapan Tuhan, kita akan dimurnikan, dipulihkan kembali agar kita lebih lagi dan lebih lagi mengutamakan kebenaran firman Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Biarlah sedikit firman siang hari ini boleh menjadikan kekuatan kita yang lemah secara fisik saat ini untuk kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui atas segala pelanggaran kita, apapun pelanggaran yang mungkin kita sengaja atau tidak kita sengaja, baik dalam perkataan, sikap hati dan perbuatan yang mungkin seringkali kita lakukan dan kita tidak menyadarinya. Kita
kita datang kepada Tuhan mohon pengampunan. Mari kita berdoa, setelah itu nanti saya serahkan ke Pak Pri. Kita berdoa dulu. Bapa yang Maha Kasih, kami ucap syukur Tuhan atas teguran Tuhan buat kami semua, agar kami melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami jatuh, Tuhan tetap mengangkat kami kembali. Ketika kami masuk di dalam pergumulan, Tuhan memampukan kami, memberikan kekuatan untuk kami tetap tegak berdiri. Terlebih ketika kami jatuh di dalam dosa. Asal ketika kami mau datang kepada Tuhan, mengakui pelanggaran kami di hadapan Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Bahkan mengampuni kami dari dosa-dosa kami, bahkan menyucikan kami dari kejahatan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pengampunan itu menjadikan kami yang sakit boleh sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa firman-Mu siang hari ini menjadikan kami boleh lebih kuat lagi di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Rai. Luar biasa firman-Nya. Begitu indah. Juga memperingatkan pada kita semua. Begitu besar kasih Allah ya kepada kita semua. Apabila kita ini ada kesalahannya, Allah itu senantiasa menegur kita, ya, menegur mungkin dengan halus dulu. Kalau tidak bisa halus, agak kasar. Agak kasar bisa sampai diajar, ya, sampai diajar. Ini adalah merupakan didikan dari Allah supaya kita itu lebih sempurna, ditempa kita itu ya. Jadi apapun yang barang ditempa membuat emas didulang itu, dipanasi, yang bukan asli, yang logam asli, yang bukan emas asli dipisahkan. Ya, begitu juga kita ditempa oleh Tuhan, dosa-dosa kita itu dilepaskan agar dijauhkan. Jangan sampai kita yang telah dikuduskan Tuhan, kita telah menjadi tempat Tuhan ini dikotori dengan dosa-dosa. Dan apabila kita ini ada kesalahan kita, dosa-dosa kita harus minta pengampunan dengan bertobat. Itulah keistimewaan dari Tuhan Yesus. Untuk selanjutnya kami berikan pada Pak Candi. Monggo Pak Candi. Monggo. Pak Pri dulu, monggo. Maksudun apa yang disampaikan Mas Rai dalam kehidupan kita pun mengalami dalam kehidupan kita pun menghadapi kesalahan. Contohnya saja ketika kita ada menyeberang jalan, tidak ada namanya jalan, tapi kita kadang nggak mau lewat situ karena tinggi apa capek, orang malas, lebih baik nyebrang. Kita kan ada aturan, kita ya artinya ya kalau kita tidak manut ya ketabrak. Iya. Itu kan kehidupan kita pun lepas, pribadi kita pun diingatkan Tuhan. Kita jangan sampai melanggar apa yang sudah Tuhan beritakan kepada kita. Aku menyanyikan sebuah lagu. Mungkin engkau satu-satunya yang ku andalkan. Ada di itu ya, di HP. Satu-satu yang ku andalkan. Kaya ngopo awake dhewe harus belajar untuk mengucapkan syukur. Mungkin Pak Pri mengenai jatuh. Itu bagaimana respon dikasih jatuh itu? Geblok jaran. Puji Tuhan. Kan seperti itu. Di sini juga kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Tuhan itu ada rencana yang indah buat Pak Pri. Meskipun dikasih jatuh, itu kita nggak tahu. Rencana Tuhan itu pasti. Rancangan Tuhan itu rancangan yang indah. Tidak akan
membuat kita itu, kalau kita benar-benar di dalam Tuhan itu, meskipun kita tuh dipermasalahkan, mempunyai masalah yang besar dan kecil, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Saya juga rindu menuju Tuhan, Dia buka jalan yang bau-bau. Buka jalan, ayo. Ono. Ini sebenarnya nyanyi ini saya hafal. Tapi kok waktu mungkin memang kok lari. Ya, saya sering Tegang. dengan pujian Dia buka jalan. Dan kita kalau tetap mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan itu akan membuka. Sesulit apapun, nyawan di pasrah, wonten ngartani Gusti badhe meluari sedaya jalan-jalan yang kita. Karena di situ di dalam ayat yang pertama tadi, tapi ya itu mau kudu ngucap syukur di kaya ngopo awak dhewe iki dikei jatuh, dikei penyakit, dikei apa. Tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Ya sedikit saya akan cerita tentang tentang sawah. Sawah saya itu dari tandur sampai besar itu nggak pernah kisanan banyak. Dalam secara manusia, secara aku, mau jebol tandur ini secara saya. Tapi saya mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan itu ajaib. Akhirnya saya itu tadinya itu mau jebol itu perkataan saya. Yeah. Akhirnya saya kembalikan kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan? Kalau Tuhan yang membentuk, semuanya akan baik. Ternyata sawah saya yang tidak kisanan banyu sekarang bisa waktu jebol itu kisanan banyu. Jadi ini sekarang ya puji Tuhan bisa jebol ya itu mah kita harus belajar untuk Bersyukur ya. Akhirnya tak sawang-sawang tadi itu bagus ya. Ini Iya, cuma karena puji Tuhan. yang saya ceritakan, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan yang ada di Iya. dalam kehidupan kita, pasti Tuhan tidak akan tinggal diam. Pasti Tuhan itu akan merangkul. Dan Tuhan itu pasti di dalam Tuhan karena tidak mudah-mudahan. Di dalam Tuhan itu iya dan amin adanya. Betul. Ya. Kalau kita percaya dengan itu, itulah yang kami